Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Ketika Xiaoyan sekali lagi tiba di depan mereka berdua, dia tidak menghindari serangan gabungan mereka. Dengan mengandalkan kekuatan skill gajah raksasa, Xiaoyan sepenuhnya mampu memblokir serangan mereka. Namun apakah mereka berdua dapat memblokirnya adalah masalah lain. Tubuh Xiaoyan menghalangi mereka berdua saat ia perlahan mengulurkan tangannya yang besar. Sebuah jarum baja hitam pekat melayang di masing-masing telapak tangannya. Jarum pemutus origin. Dua jarum baja hitam gelap dengan kejam ditusuk oleh Xiaoyan ke dalam formasi di permukaan tubuh Duo Chenyan. Jarum pemutus origin sebenarnya adalah 10 jarum khusus yang dipadatkan Xiaoyan dari Jalan Agung ke Hampaan. Setelah menyaksikan kemampuan jarum-jarum itu menembus origin Qi, Xiaoyan memberi mereka nama ini demi kenyamanan. Tidak sakit sama sekali. Dengan formasi ini, seranganmu ke kami hanyalah sebuah... Akan tetapi, sebelum tawa Duo Chenyan sempat memudar, senyum mereka yang awalnya ganas tiba-tiba berubah tajam. Terlihat bahwa formasi yang awalnya menutupi tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan yang tersebar di seluruh langit. Tinju Xiaoyan mendarat dengan kuat di dada mereka. Tubuh keduanya bagaikan dua bintang jatuh yang langsung menghantam tanah di bawahnya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan semua tulang di tubuh mereka. Dan bahkan banyak meridian di tubuh mereka terputus. Jangankan berdiri, bahkan gerakan paling dasar dari origin Qi pun tidak mungkin lagi. Ketika Xiaoyan menarik mereka berdua dari reruntuhan, ketakutan yang tak berujung langsung menyelimuti hati mereka. Perasaan kematian yang kuat juga menyelimuti hati mereka. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak menyangka Xiaoyan mampu menghancurkan formasi emas dengan mudah. Kekuatannya sudah mencapai titik seperti itu. Mereka memang meremehkan teror Xiaoyan. Di kejauhan, saat Muhan melihat Xiaoyan memegang kedua orang itu di tangannya, rasa takut muncul di hatinya. Dia segera berbalik dan lari ke arah asalnya dan tidak berani menoleh ke belakang. Aku mengatakan, karena keadaan sudah seperti ini, apakah kau pasti berpikir bahwa kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Muhan. Ketika Muhan mendengar Xiaoyan secara langsung memanggil namanya, rasa takut yang telah ditekan di lubuk hatinya akhirnya menyembur keluar. Dengan teriakan, tubuh Muhan tanpa sadar mundur, kemudian jatuh terduduk di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia ingin berdiri. Namun tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat bangkit dari tanah. Seolah-olah kedua kakinya telah kehilangan semua rasa dan ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Ia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun dan hanya dapat menyaksikan Xiaoyan terus mendekatinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun tidak melihatmu, kau benar-benar berubah menjadi seperti ini. Jika sebelumnya kau tidak menggunakan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, aku tidak akan menyadarinya. Meskipun penampilanmu telah berubah, jiwamu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan secara paksa menyatu dengan tubuh orang lain dan bahkan melahap jiwa orang lain. Apakah itu sebabnya kau dapat menempati tubuh ini? Ucap Xiaoyan. Orang yang membuatku berada dalam kondisi ini hari ini tidak lain adalah kamu. Kau membunuh muridku, mematahkan salah satu lenganku, menghabiskan semua tabunganku, dan hampir membuatku lumpuh. Semua ini karenamu, Xiaoyan. Sejak hari aku meninggalkan kota liar kuno, aku bersumpah bahwa apapun caranya, asalkan itu bisa membuatku memulihkan lenganku yang patah dan memiliki kekuatan yang lebih besar, asalkan itu bisa membuatku membalas dendam padamu, aku bersedia menerimanya berapapun harganya. Ucap Muhan. Ketika dia menyebutkan rasa sakit di masa lalu, dia menopang tubuhnya dan berdiri. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan doki di dalam tubuhnya mulai melonjak liar. Seluruh tubuhnya juga mulai membengkak dengan cepat. Xiaoyan, mati! Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal atas apa yang telah kau lakukan saat itu. Tiba-tiba, seluruh kondisi Muhan mulai menjadi gila. Gelombang udara hitam aneh mulai mengalir keluar dari 7 lubangnya.
Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia melihat beberapa gumpalan udara hitam aneh. Tidak heran Muhan mampu menggunakan metode yang tidak manusiawi untuk memulihkan tubuhnya. Itu sebenarnya karena alasan ini. Tubuh Muhan diciptakan oleh orang-orang dari aula hantu. Pada saat ini, jika Muhan menghancurkan dirinya sendiri, uap hitam di dalamnya pasti akan mengirimkan seluruh proses dan detail kemunculan Xiaoyan dan pertempuran besar di antara mereka ke tangan sekelompok orang itu. Ini akan menjadi masalah besar bagi Xiaoyan. Situasi saat ini masih belum jelas. Dia masih belum jelas tentang kekuatan sebenarnya dari orang-orang ini. Oleh karena itu, sebelum ini, dia tidak boleh mengungkapkan terlalu banyak tentang situasi dan kekuatannya. Jika tidak, itu pasti akan mendatangkan masalah yang tak ada habisnya baginya. Namun hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa tangan orang-orang aula hantu benar-benar telah menjangkau tempat ini. Bukan hanya wilayah barat, bahkan wilayah selatan telah diserbu oleh aula hantu. Perbatasan benua sebenarnya sudah berada di bawah kendali aula hantu. Hal yang paling penting sekarang tetaplah Muhan ini. Meskipun fakta bahwa kamu telah melakukan kontak dengan mereka memang membuatku sangat terkejut, semuanya akan berakhir di sini, Xiaoyan berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, tubuh Muhan mulai membengkak hebat dan hampir meledak. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Gumpalan api surgawi muncul di telapak tangannya. Seketika, dia menghantamkannya dengan keras ke kepala Muhan. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat itu menyebabkan Muhan langsung kehilangan kesadaran. Sepasang mata tuanya yang teduh, yang dipenuhi kegilaan, dengan cepat meredup. Bahkan tubuhnya yang membengkak dengan cepat terhenti karena ini. Setelah menghabisi Muhan, bahaya kota King yang kali ini dapat dianggap telah berakhir. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar, untungnya hal terburuk dalam hati Xiaoyan tidak terjadi. Itu dapat dianggap sebagai berkah di tengah kemalangan. Dengan kematian Muhan, formasi petir 9 lapis yang menyelimuti langit dan bumi pun menghilang. Zhongli yang terperangkap oleh formasi petir di langit juga terbebas. Ketika dia tiba di depan Xiaoyan dan melihat bahwa Xiaoyan mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Setelah bertahun-tahun, bahkan sekelompok orang ini telah mendapatkan banyak uban. Di sisi lain, penampilan Xiaoyan di depannya yang sama sekali tidak berubah, tanpa sengaja membuatnya mengingat kembali kejadian di kota liar kuno. Segalanya tampak baru saja terjadi kemarin. Hahaha, aku tidak menyangka bahkan saudara Zhongli akan datang. Baru setelah melihat Zhongli mendekat, Xiaoyan menyadari bahwa Zhongli sudah ada di sana sejak lama. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Bukan hanya aku, Qinzong juga ada di sini. Bahkan Ludu yang dikalahkan oleh Musat itu ada di sini. Mendengar nama Ludu, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung sejenak. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang tidak dapat ia ingat dengan jelas. Namun setelah mengobrak-abrik ingatannya, dia ingat secara kasar bahwa Ludu memang pernah bertarung dengannya untuk mendapatkan kolam petir void di kota liar kuno. Dia tidak menyangka bahwa Ludu juga akan muncul di sini. Tak lama kemudian, Qinzong dan Ludu menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan tiba di depan Xiaoyan. Keduanya saling mendukung. Mereka sudah menyadari kedatangan Xiaoyan. Sayangnya, mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergegas. Sekarang setelah mereka beristirahat sebentar, mereka hampir tidak bisa menahan rasa sakit dan berjalan. Meski begitu, saat mereka berdua tiba di depan Xiaoyan, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Saudara Xiaoyan, aku telah gagal memenuhi harapanmu. Klan Liu sebenarnya, ucap Qinzong. Saudara Qinzong, kamu tidak perlu khawatir. Lawan-lawan ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tangani. Aku sudah sangat bersyukur bahwa kamu dapat bertahan sampai sekarang. Sekarang, kamu harus fokus pada pemulihan. Serahkan semuanya padaku. Xiaoyan membantu Qinzong berdiri. Setelah melemparkan senyum menghiburnya, dia menyerahkan pil obat tingkat 5 kepada Qinzong. Baru kemudian tatapannya tertuju pada Ludao di sampingnya. Jika seseorang mengatakan bahwa Qinzong telah membantunya melindungi klan Liu karena kesepakatan antara mereka berdua, maka penampilan Ludao agak aneh. Dia adalah seseorang yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Mereka berdua seharusnya bermusuhan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan membantu Xiaoyan melindungi klan Liu. Namun karena sudah sampai pada titik ini, Xiaoyan tentu saja tidak akan menyelidiki alasannya. Dia juga tersenyum dan mengucapkan kata terima kasih dan menyerahkan pil obat tingkat 5 tanpa ragu-ragu. Ketika mereka menerima pil obat di tangan mereka, mata semua orang tidak dapat menahan keterkejutan yang kuat. Dengan penglihatan mereka, bahkan jika mereka bodoh, mereka dapat melihat bahwa ini adalah pil obat tingkat 5. Tiba-tiba, Qinzong dan yang lainnya tidak dapat menahan keterkejutan di wajah mereka. Meskipun mereka juga tahu bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis, ketika mereka menyaksikan kekuatan Xiaoyan yang dahsyat,
Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa keterampilan alkimianya bisa begitu hebat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengolah kultivasi dan alkimia hingga tingkat seperti itu pada saat yang bersamaan. Saudara Xiaoyan, pil obat ini. Saudaraku, jangan khawatir. Ini adalah hasil perbaikanku saat aku tidak punya apa-apa sebelumnya. Aku masih punya banyak hal di sini. Perkataan yang tidak disengaja ini membuat orang-orang tersebut yang sudah terluka parah memuntahkan seteguk darah keterkejutan. Perkataan Xiaoyan tidak diragukan lagi telah mengakui identitasnya sebagai alkemis tingkat 5 kepada mereka. Hal ini membuat mereka merasa semakin terkejut. Mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berlatih hingga mencapai level mereka saat ini. Namun Xiaoyan di depan mereka telah melatih baik jalan alkimia maupun jalan kultivasi hingga ke level yang begitu kuat. Jika Xiaoyan dulu hanya bisa membuat mereka memandangnya dengan cara berbeda, maka Xiaoyan yang sekarang sudah memiliki kekuatan yang hanya bisa mereka kagumi. Dia mampu membunuh 2 ahli transformasi asal sendirian, termasuk seorang ahli formasi tingkat 5. Dengan kekuatan seperti itu, Xiaoyan pasti bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara semua ahli transformasi asal. Bahkan mungkin saja Xiaoyan adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara para ahli transformasi asal. Tak lama kemudian, Liu Huabei dan Liu Xincheng juga melihat Xiaoyan. Ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, masing-masing dari mereka menambahkan senyum seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Penampilan Xiaoyan bagaikan matahari yang muncul dari balik awan gelap, menyapu bersih semua kabut. Seolah-olah selama dia hadir, semua bahaya akan mudah diatasi. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Zhongli, sekelompok orang itu untuk sementara memasuki halaman yang relatif utuh di kota itu. Selain Zhongli dan Bai Hua, orang-orang lainnya pergi ke samping dan mulai memurnikan pil obat di tubuh mereka. Murong Qian sedang beristirahat di sebuah ruangan di halaman. Setelah rangsangan tadi, gadis ini benar-benar pingsan. Mungkin butuh beberapa saat baginya untuk bangun. Tuan Xiaoyan, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu akan menjadi begitu kuat. Itu benar-benar membuatku merasa malu. Xiaoyan dan 2 orang lainnya duduk berhadapan di halaman. Sekarang setelah mereka mendekat, Zhongli dapat dengan jelas merasakan aura dan tekanan samar yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak melepaskan atau menariknya. Dia hanya membiarkannya menyebar dengan tenang, menyebabkan hati seseorang menjadi sangat terkejut. Itu hanya keberuntungan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya, tatapannya sekali lagi tertuju pada Bai Hua yang berada di sampingnya dan bertanya kepadanya tentang situasi klan Liu selama bertahun-tahun. Bai Hua juga menjelaskan semuanya kepada Xiaoyan secara terperinci, termasuk bagaimana hubungan antara Istana Awan Laut dan Kota Qingyang yang telah memburuk sedemikian rupa. Di sisi lain, sementara Bai Hua masih menjelaskan perkembangan klan Liu kepada Xiaoyan secara terperinci, di suatu tempat di perbatasan barat daya, di aula besar yang megah, 3 piring giok pecah tergeletak di telapak tangan seorang pria parubaya berambut hitam. Pada saat ini wajah pria parubaya itu tampak sangat muram. Chen Yan, Wu Xinglong, dan Muhan, mereka sebenarnya semua mati. Di aula, wajah pria parubaya itu sangat muram. Matanya menatap dengan marah ketiga kartu giok yang hancur total di telapak tangannya. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal, dan 3 kartu giok yang hancur di telapak tangannya juga meledak menjadi awan debu dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika ada orang kuat di kota Qingyang, mereka paling banyak hanya 1 orang. Bagaimana mereka bertiga bisa kalah dengan 3 lawan 1? Pria parubaya itu tidak percaya bahwa tim yang dia kirim tidak akan kembali sepanjang hidupnya. Awalnya, dia pikir dia tidak akan pernah kalah dalam perang pertama. Namun orang-orang yang dia kirim tidak hanya gagal, tetapi juga tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia benar-benar kehilangan 2 orang kuat di tingkat transformasi asal, dan bahkan kehilangan Muhan, tangan kanannya. Pria parubaya itu merasakan keengganan dan kemarahan yang mendalam. Demi kota Qingyang ini, dia mengirim lebih dari selusin tim. Tetapi hasil akhirnya seperti lembu tanah liat yang tercebur ke laut. Jika ingin memenangkan kota Qingyang, kemungkinan besar satu-satunya cara sekarang adalah dia pergi sendiri. Pada saat ini, pintu aula utama yang tertutup tiba-tiba terbuka. Pengawal di luar pintu bergegas masuk, lalu dengan cepat berlutut di tanah. Lapor kepada pimpinan istana, Tuan Wu Kui datang menemui Anda. Ucap pengawal tersebut. Bukankah setengah tahun sebelum batas waktu? Apa yang dilakukan orang ini di sini? Mendengar nama Wu Kui, pria parubaya itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saat dia sedang berpikir, pintu aula utama yang setengah terbuka itu terbuka sepenuhnya dari luar oleh sebuah kekuatan. Sebuah sosok dengan punggung yang menghadap matahari dan tidak dapat melihat wajahnya perlahan melangkah masuk. Fu Yulong, aku tidak melihatmu selama lebih dari setahun. Kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Bahkan markas besar Istana Awan Laut telah dibangun kembali. Lebih indah daripada setahun yang lalu. Sungguh patut dibanggakan, ucap sosok yang disebut Wukui itu. Wukui, sepertinya masih terlalu pagi dari waktu yang kita sepakati. Mengapa kamu datang kepadaku hari ini? Ucap Fu Yulong. Ya, kami sudah membuat janji. Dalam waktu 2 tahun, Istana Awan Laut akan memperluas pengaruhnya sepenuhnya. Dan kami akan menyediakan banyak sumber daya untukmu. Selama periode ini, kami tidak akan ikut campur dalam keputusan apapun dari Istana Awan Laut. Namun sekarang, tampaknya aturan itu harus diubah. Ucap Wukui. Sosoknya mendekat, mengangkat kepalanya, dan memperlihatkan wajah kurus dan gelap. Saat ini, dia menatap Fu Yulong dengan senyum dingin. Apa maksudmu? Kamu ingin membatalkan perjanjian? Wajah Fu Yulong tiba-tiba tenggelam, dan sepasang mata marah menatap yang terakhir. Itu semua adalah hasil dari pekerjaanmu, yang tidak menguntungkan. Sebuah kota kecil di perbatasan barat daya sebenarnya membuat Istana Awan Lautmu yang besar tidak berdaya. Lebih dari selusin gelombang tim yang tidak memiliki hasil, yang bahkan menghabiskan banyak sumber daya kami. Jadi kali ini, aku datang ke Istana Awan Laut untuk menyampaikan instruksi dari atasan, memintamu untuk membasmi semua kekuatan di perbatasan barat daya dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kamu tidak hanya akan kehilangan semua yang kamu miliki sekarang, tetapi juga akan membayar harga yang lebih mahal untuk itu. Kamu harus berpikir jernih tentang kepentingan masalah ini. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas di atas dalam waktu 1 bulan, Istana Awan Lautmu akan disingkirkan dari wilayah selatan. Begitu Fu Yulong mendengar ini, wajahnya bahkan lebih jelek. Wukui, jangan terlalu banyak menipu orang. Kau harus tahu bahwa begitu terjadi kecelakaan di Istana Awan Lautku, tidak akan ada kekuatan yang bisa menolongmu. Saat itu, kau, ucap Fu Yulong. Fu Yulong, jika kau tidak takut, kau bisa mencobanya. Kau harus mengerti bahwa ada banyak kekuatan besar dan kecil di wilayah selatan. Ada banyak kekuatan yang ingin mencapai hegemoni, tetapi kami selalu kekurangan kesempatan. Sekarang kami akan memberimu kesempatan ini. Kau tidak memanfaatkannya, dan banyak orang yang ingin memanfaatkannya. Oleh karena itu, kau hanya bisa bekerja sama sekarang. Hanya ada satu jalan keluar dari kami, kematian. Hati Fu Yulong mencela saat mendengar kata-kata mengancam Wukui. Orang-orang ini jelas ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Dan hal yang paling kejam tentang orang-orang ini adalah mereka sama sekali tidak berniat memberinya kehidupan. Kembalilah. Selama Istana Awan Lautku setuju, itu akan dilakukan. Tunggu dan lihat. Dalam sebulan, seluruh wilayah barat daya akan menjadi wilayah awan lautku. Fu Yulong akhirnya membuka mulutnya dengan wajah dingin. Bagaimanapun, demi Istana Awan Laut dan masa depannya sendiri, dia hanya bisa menyetujui permintaan ini untuk saat ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.